Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Fira Khairunisa dengan NIM 047 dan rekan saya Yasika Sirait dengan NIM 055. Di sini akan mempresentasikan rancangan proposal dari kelompok kami mengenai pengolahan limbah pulp dan kertas menggunakan alat elektrokoagulasi dan membran keramik berbasis biji salak. Next. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Industri pulp dan kertas adalah jenis industri pengolahan di Indonesia yang menghasilkan hasil berupa kertas dan menggunakan kayu sebagai bahan utama untuk produksi dan juga dapat berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas untuk memenuhi kebutuhan kertas dalam negeri dan kebutuhan ekspor. Industri pulp dan kertas menghasilkan limbah dan pengolahan limbah secara konvensional tidak menguntungkan karena menghasilkan hasil yang masih keruh atau kandungan impurities masih banyak sehingga diperlukan metode lain dalam pengolahan limbah pulp dan kertas. Metode ekstrakoagulasi dapat digunakan untuk mengolah limbah pulp dan kertas dan memiliki beberapa keuntungan. Selanjutnya yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, jenis membran dengan konsentrasi apa yang terbaik dalam menurunkan nilai BOD, COD, pH, TSS, warna pada limbah pulp dan kertas. Yang kedua, apakah lama waktu pengolahan membran maka bisa efektif menurunkan nilai BOD, COD, pH, TSS, warna pada limbah pulp dan kertas. Yang ketiga, bagaimana efektivitas pengolahan limbah menggunakan membran dengan feed dari limbah yang telah dielektrokoagulasi terlebih dahulu dibandingkan tanpa elektrokoagulasi dan konvensional. Yang keempat, kapan kondisi optimum dari setiap membran terjadi. Yang kelima, apakah tekanan yang tinggi dalam penggunaan menyebabkan daya filtrasi pada membran semakin rendah. Selanjutnya yang ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui konsentrasi membran yang terbaik dalam menurunkan nilai BOD, COD, pH, TSS, warna pada limbah pulp dan kertas. Yang kedua, untuk mengetahui apakah lama waktu pengolahan membran maka bisa efektif menurunkan nilai BOD, COD, pH, TSS, warna pada limbah pulp dan kertas. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas pengolahan limbah menggunakan membran dengan feed dari limbah yang telah dielektrokoagulasi terlebih dahulu dibandingkan tanpa elektrokoagulasi dan konvensional. Yang keempat, untuk mengetahui kondisi optimum dari setiap membran terjadi. Dan yang kelima, untuk mengetahui pengaruh tekanan yang tinggi dalam penggunaan membran menyebabkan daya filtrasi pada membran semakin rendah. Selanjutnya yang keempat, manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dalam menggunakan bahan karbon aktif yang lebih baik untuk dapat dibuat membran keramik. Pengolahan limbah pabrik, industri pulp dan kertas berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat menjadi sumber referensi dalam pengolahan limbah industri pulp dan kertas dengan menggunakan membran keramik berbasis limbah biji salak. Selanjutnya yang kelima, hipotesis. Yang pertama, komposisi membran ketiga yaitu 70% tanah liat, 20% karbon aktif biji salak, dan 10% zeolit untuk menurunkan kadar TSS, COD, BOD, pH lebih baik dibandingkan menggunakan variasi komposisi lainnya. Yang kedua, semakin lama waktu pengambilan permeat, maka semakin besar penurunan kadar TSS, COD, BOD, dan pH. Dan yang keenam, ruang lingkup penelitian. Yang pertama, bahan baku yang digunakan oleh PT Atanjung Enim, Lestari Pulp dan Kertas. Yang kedua, ada penambahan NaOH saat pembuatan arang aktif. Yang ketiga, variabel kuantitatif terdiri dari nilai TSS, nilai BOD, nilai COD, dan flux. Dan yang keempat, variabel kualitatif terdiri dari bau, kekeruhan, dan warna. Baiklah, selanjutnya untuk tinjauan pustaka. Next. Itu yang pertama ada limbah pulp dan kertas, di mana industri pulp dan kertas adalah salah satu komoditas agroindustri unggulan di Indonesia. Industri pulp dan kertas menghasilkan limbah padat dan limbah cair. Beberapa jenis limbah padat diantaranya adalah sludge, biosludge, dan peat. Sedangkan untuk limbah cair berasal dari proses produksi pulp dan kertas yang mengandung senyawa organik dan anorganik seperti lignin yang menyebabkan limbah berwarna hitam dan memiliki nilai COD yang tinggi. Next. Selanjutnya ada bahan galian, di mana bahan galian biasanya terdiri dari berbagai jenis-jenis mineral. Berikut beberapa jenisnya. Yang pertama itu zeolit, di mana kemampuan zeolit digunakan untuk
hilang polutan kimia sebagai ion exchanger telah lama diketahui. Membran keramik menggunakan zeolit sebagai bahan baku karena sifat zeolit yang tidak mudah mengembang di dalam air. Manfaat dari membran berbasis zeolit untuk meminimasi limbah dan recovery pelarut pemisahan pada suhu yang tinggi, terutama untuk komponen dengan titik didih yang berdekatan, senyawa-senyawa yang bersifat azeotrop dan isomer. Lalu ada juga fasir silika, digunakan untuk proses penjernihan di filter sebelum proses penggunaan membran. Tujuannya untuk mengetahui massa silika optimum, nilai koefisien rejeksi, dan nilai flux yang baik. Next. Selanjutnya ada pengertian membran, di mana membran adalah lapisan tipis yang berfungsi untuk proses pemisahan komponen-komponen yang berbeda-beda berdasarkan karakteristik permeabilitasnya. Jenis membran berdasarkan pembuatannya itu ada dua. Yang pertama ada membran biologis. Contoh dari membran biologis itu adalah membran sel dan membran intraseluler, serta membran mucou. Selanjutnya ada membran sintesis. Membran sintesis dibagi menjadi dua, yaitu membran organik seperti membran yang terbuat dari bahan polimer dan membran anorganik seperti membran yang terbuat dari bahan keramik yang lebih unggul dibanding membran polimer. Next. Selanjutnya ada membran keramik, di mana membran keramik berbahan diatomeous earth mempunyai kemampuan filtrasi terhadap bakteri patogen. Pengolahan limbah air asam tambang efektif dengan menggunakan membran keramik dari zeolit. Membran keramik dari bahan batu bata atau dari tanah liat terlapisi AgNO3 dapat menjernihkan air minum dengan kualitas yang cukup bagus. Next. Selanjutnya itu ada klasifikasi proses membran, di mana proses pemisahan dengan membran dapat terjadi karena adanya gaya dorongan yang berakibat terjadinya proses perpindahan massa menggunakan membran. Berdasarkan fungsinya, membran dapat dibagi menjadi 7 macam, yaitu membran yang digunakan pada proses membran jenis reverse osmosis, ultrafiltrasi, mikrofiltrasi, dialisa, dan juga jenis elektrodialisa. Next. Untuk jenis-jenis membrannya itu ada membran isotropik atau membran simetris, membran non-porous atau dense membrane, dan electrically charged membranes. Next. Selanjutnya itu ada total suspended solid atau TSS, adalah tempat berlangsungnya reaksi-reaksi heterogen yang berfungsi sebagai kemampuan produksi zat organik di suatu perairan TSS yang tinggi. Dapat menimbulkan dampak lain bahwa kandungan konsentrasi padatan tersuspensi total yang tinggi dapat menurunkan aktivitas fotosintesa. Next. Selanjutnya ada COD dan BOD, di mana oksigen yang berjumlah banyak terlalu yang dibutuhkan berfungsi untuk mengoksidasi zat organik berada di dalam air limbah secara kimia itu disebut dengan chemical oxygen demand atau COD. Sedangkan untuk BOD sendiri adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan yang terlarut dalam sebagian zat-zat organik yang tersuspensi di dalam air. Next. Selanjutnya ada karbon aktif dari biji salak. Karbon aktif adalah suatu padatan berpori yang mengandung 85-95% karbon. Dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon dengan pemanasan pada suhu yang tinggi. Pembuatan karbon aktif menggunakan gas, uap air, dan bahan-bahan kimia sehingga pori-porinya terbuka. Lalu ada juga buah salak atau Salaka edulis yang mengandung banyak jumlah senyawa nutrisi utama seperti serat, protein, lemak, dan karbohidrat, serta memiliki antioksidan yang tinggi. Next. Lalu ada juga elektrokoagulasi, di mana merupakan metode pengolahan air secara elektrokimia. Pada anoda terjadi pelepasan koagulan aktif berupa ion logam atau aluminium ataupun besi ke dalam larutan. Sedangkan pada katoda terjadi reaksi elektrolisis berupa pelepasan gas hidrogen. Next. Yang terakhir itu ada penelitian terkait yang telah dilakukan oleh
Yang pertama itu oleh Savitri dan kawan-kawan pada tahun 2015 telah melakukan penelitian tentang elektrokoagulasi limbah cair industri kertas menggunakan elektro-AL. Selanjutnya ada juga penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dewi dan kawan-kawan pada tahun 2013 yang berjudul pengolahan limbah air asam tambang menggunakan teknologi membran keramik, yang mana tujuan penelitiannya yaitu pengolahan air asam tambang buruknya terhadap lingkungan. Next. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian, di mana waktu penelitian diestimasikan dari bulan Februari sampai dengan Agustus 2022. Dan tempat penelitian, kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknik Reaksi Kimia, Katalis, dan Bioproses, jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya. Selanjutnya yang kedua, alat dan bahan. Alatnya yaitu kertas sharing, furnace, elemen, corong, beker, gelas, dan sebagainya. Dan bahan yaitu yang pertama limbah cair industri pakan kertas, biji salak, clay, aquades, larutan NaOH, dan NaCl 1 molar, bentonit, dan zeolit. Yang ketiga, prosedur rancangan alat. Yang pertama, bahan pengisi membran keramik. Bahan pengisi membran keramik jenis pertama dibuat dari clay 60% dan 40% aditif arang aktif dari biji salak dan zeolit. Bahan pengisi membran jenis kedua dibuat dari clay 60% dan 40% aditif berupa arang aktif dari biji salak dan bentonit, di mana diameter luar 5 cm, diameter dalam 4 cm, dengan ketebalan 1 cm dan panjang 25 cm. Selanjutnya yang kedua, housing filter yang terbuat dari fiberglass yang mempunyai ukuran diameter luar 12,8 cm, diameter dalam 9,4 cm, dan panjang 27 cm. Dan yang ketiga, housing membran yang terbuat dari bahan stainless steel yang punya ukuran diameter luar 12,8 cm, diameter dalam 9,4 cm, dan panjang 27 cm. Selanjutnya diagram alir penelitian dapat kita lihat pada layar bahwa proses pengolahan limbah pulp dan kertas bisa menggunakan teknologi membran selain pengolahan limbah secara absorpsi dan lain sebagainya. Membran mempunyai banyak variasi, salah satunya variasi pengolahan membran menggunakan bahan baku keramik dan arang aktif yang terbaru seperti biji salak. Dan yang kelima, variabel dan parameter penelitian. Variabel tetap, umpan alir limbah cair industri kanjungputan 7 liter, bahan filter pada housing filter yaitu pasir, silika, karbon aktif, dan bottom es dengan suhu 40 derajat Celcius dan flow rate umpan 5 liter per menit. Dengan variabel bebas, komposisi membran keramik pada jenis pertama berisi karbon kombinasi karbon aktif dari biji salak, talanjat, dan zeolit, dan komposisi membran keramik jenis kedua berisi karbon kombinasi karbon aktif dari biji salak, tanah dan zeolit dengan waktu 30 menit, 60 menit, dan 90 menit dengan tekanan 1 atm, 3 atm, dan 5 atm. Dan laju air 1 liter per menit, 3 liter per menit, dan 5 liter per menit. Dan yang terakhir yaitu parameter yaitu TSS, BOD, COD, dan pH. Baiklah, untuk selanjutnya itu ada prosedur penelitiannya. Yang pertama itu ada prosedur pembuatan karbon aktif, jemur terlebih dahulu. Lalu yang kedua, proses karbonisasi merupakan proses pembakaran atau penguraian selulosa menjadi karbon pada suhu berkisar 275 derajat Celcius. Selanjutnya, biji salak yang telah diopen diaduk dengan zat aktivator KOH, direndam selama 24 jam dan disaring dengan kertas saring. Lalu biji salak dicuci dengan aquades guna menghilangkan zat-zat pengotor serbuk selama perendaman. Next. Selanjutnya ada prosedur penggunaan housing membrane. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama penyiapan alat dan bahan serta sampel yang akan digunakan dalam kondisi yang baik. Lalu melakukan pretreatment terhadap limbah cair di PT Tanjung Enim Lestari dengan proses filtrasi pasir silika dan absorpsi karbon aktif konvensional. Selanjutnya kalibrasi peralatan dengan cara memasukkan air terlebih dahulu selama 40 menit dan tekanannya pada 1 atm. Lalu pada menit ke-41 keran dibuka untuk mengambil permit air yang nantinya akan digunakan untuk menghitung flux water selama 1 menit. Selanjutnya keran yang telah dibuka tadi ditutup dan air untuk kalibrasi tadi diganti dengan sampel limbah cair PT Tanjung Enim Lestari pada menit ke-42. Selanjutnya setelah 40 menit berlangsung, pada menit ke-73, keran dibuka kembali selama 1 menit untuk sampel yang akan dianalisa.
Lalu pada menit ke-74 keran ditutup kembali dan lakukan perlakuan seperti tahap 4 dengan variabel yang telah ditentukan. Next. Selanjutnya ada prosedur penggunaan elektrokoagulasi. Langkah-langkahnya yaitu menyiapkan alat dan bahan serta sampel yang akan digunakan dalam kondisi yang baik. Lalu masukkan limbah 1 liter untuk 1 variasi ke dalam ember yang telah disediakan. Selanjutnya masukkan lempengan katoda dan anoda di ember yang berisi limbah. Lalu yang keempat, alat power supply dinyalakan dan lakukan variasi pertama dengan tegangan 5 volt selama 15 menit. Selanjutnya, power supply dimatikan dan letakkan sampel ke dalam botol. Setelah variasi sebelumnya sudah dilakukan, selanjutnya lakukan variasi kedua dengan tegangan 5 volt selama 30 menit. Variasi ketiga untuk tegangan 10 volt selama 15 menit, dan variasi keempat tegangan 10 volt selama 30 menit. Dilakukan sama seperti variasi sebelumnya. Next. Nah, selanjutnya di sini ada matriks penelitiannya yang dapat dilihat di layar. Next. Lalu ada juga jadwal penelitiannya, di mana penelitian ini dijadwalkan selama 6 bulan pada bulan Februari 2022 sampai dengan Agustus 2022, di mana pada bulan pertama itu ada studi literatur mengenai pengolahan air limbah dengan elektrokoagulasi dan membran keramik. Selanjutnya ada pengajuan proposal dan persiapan alat dan bahan. Di bulan kedua ada konvensional dan elektrokoagulasi. Lalu pada bulan ketiga itu ada pembuatan membran, dan pada bulan keempat, 5, dan 6 itu ada proses pengolahan air limbah dengan membran keramik. Next. Terakhir itu ada analisis datanya, di mana permen yang dihasilkan dari absorpsi secara konvensional, elektrokoagulasi, dan membran keramik kemudian dianalisa. Analisa yang dilakukan pada contoh uji penelitian ada 5, yaitu analisa COD, BOD, TSS, pH, dan warna. Next. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi yang ingin bertanya. Izin bertanya untuk kelompok 56. Baiklah, kepada Jasmine kami persilakan. Ya, pada penelitian ini kan teknologi yang kalian gunakan itu yang bagaimana untuk mengolah pulp dan kertas, dan bagaimana keunggulan teknologi tersebut dibanding dengan teknologi yang lain. Baiklah, mungkin untuk pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Jika ada yang bertanya lagi, kami persilakan. Baiklah, saya izin bertanya. Di sini saya ingin bertanya mengenai membran keramik tadi. Nah, tadi juga ada penjelasan mengenai membran polimer yang merupakan salah satu jenis dari membran sintesis. Nah, bisa dijelasin nggak kenapa sih lebih milih membran keramik dibandingkan membran polimer? Apa sih keuntungannya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan pertama akan dijawab terlebih dahulu oleh rekan saya, Jessica Sirait. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari pertanyaan Jasmine. Jadi dalam penelitian ini, teknologi yang digunakan yaitu teknologi membran keramik untuk mengolah limbah pulp dan kertas pada penelitian ini yang berbasis bahan biji salak. Di mana pada penelitian ini, dalam pengolahan limbah pulp dan kertas menggunakan membran keramik dengan tanah liat sebagai bahan baku serta penambahan zeolit dan karbon aktif dari biji salak dan sebagai bahan isian dari membran keramik. Pembuatan membran keramik ini terbagi menjadi 3 variasi komposisi, yaitu membran jenis pertama terdiri dari komposisi 70% tanah liat, 10%
karbon aktif biji salak, dan 20% zeolit. Untuk komposisi membran kedua terdiri dari 70% tanah liat, 15% karbon aktif biji salak, dan 15% zeolit. Dan komposisi membran ketiga yaitu 7% tanah liat, 20% karbon aktif biji salak, dan 10% zeolit. Dan untuk keunggulan dari teknologi membran keramik ini memiliki beberapa keunggulan seperti tahan korosi, lebih ringan, dan bahan bakunya merupakan hasil alam serta mudah dijumpai. Kekuatan dan kekerasan keramik dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk butiran jenis dari keramik, temperatur pemanasan, dan model pembentukannya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Vira. Baiklah, terima kasih kepada Jessica. Untuk Jasmine, apakah jawabannya bisa diterima? Apakah bisa dipahami? Ya, sudah jelas jawaban dari Jessica. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan kedua itu mungkin akan dijawab oleh saya sendiri. Jadi, yang pertama itu faktor yang mempengaruhi kinerja dari membran keramik itu yaitu ada kondisi operasinya yang terdiri dari tekanan, gradien konsentrasi, pH larutan inlet, serta suhu operasi dan komposisi keramik. Nah, membandingkan dengan membran polimer, karena sifat mekanik, kimia dan thermal dari membran keramik itu lebih baik dibandingkan dengan membran polimer. Selain sebagai pemisahan, membran keramik juga dapat berfungsi sebagai penjernihan dalam mengolah limbah ataupun air yang mengandung impurities. Mungkin itu saja. Apakah kepada Tiara, apakah bisa diterima? Baiklah, sudah cukup jelas, Vira. Terima kasih. Apakah bisa dipahami? Bisa, Vira. Baiklah. Baiklah, terima kasih kepada Tiara. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 37 akan memaparkan mengenai proposal penelitian dengan judul Sintesis High Grade Liquid Smoke untuk pengawetan ikan tangkapan dengan kombinasi limbah organik di pesisir pantai Desa Kurau. Adapun anggota dari kelompok kami pada saya sendiri, Jasmine Fadila Devisa Putri dengan ujung NIM 015, dan teman saya Tiara Maharani Ramuna Putri dengan ujung NIM 023. Yang pertama yang saya akan jelaskan itu bab 1 oleh saya sendiri. Next. Next. Oke. Di sini apa sih kira-kira hal-hal yang melatar belakangi kami untuk memilih judul ini? Nah, yang pertama itu tumpukan limbah organik di daerah pesisir pantai, terutama limbah tempurung kelapa dan kayu mangrove itu berlimpah. Kebanyakan masyarakat hanya menggunakan limbah tempurung kelapa ini biasanya sebatas untuk kerajinan saja, dan kayu mangrove juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan ada yang hanya dibuang sehingga menimbulkan masalah lingkungan. Nah, di sisi lain, itu masyarakat Indonesia juga masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi maupun penyebaran informasi dan pengetahuan di daerah-daerah yang kurang jangkauan pemerintah. Nah, salah satu contohnya adalah minimnya pengetahuan masyarakat di pesisir pantai mengenai cara mempertahankan kesegaran ikan hasil tangkapan mereka karena kurangnya sarana prasarana sehingga berimbas penurunan kualitas ikan yang dijual, dan juga menurunnya pendapatan dari kelompok nelayan tersebut. Maka dari itu, solusi yang kami ajukan untuk mengatasi masalah ini ialah mengolah beberapa limbah organik tersebut menjadi asap cair dengan volume yang tinggi, menggunakan metode pirolisis sederhana yang dapat diaplikasikan sebagai pengawet alami ikan hasil tangkapan. Next. Next slide. Oke, nah, sebelumnya tujuan. Oke, rumusan masalah dari penelitian kami yang pertama, bagaimana pengaruh limbah tempurung kelapa dan kayu mangrove terhadap kandungan asap cair yang dihasilkan. Kedua, bagaimana sifat organoleptik asap cair high grade yang dihasilkan.
Tiga, bagaimana efektivitas pengawetan dengan asap cair high grade terhadap ikan dibandingkan dengan asap cair lainnya. Lalu tujuan. Nah, tujuan itu yang pertama untuk mengetahui pengaruh perbandingan komposisi limbah tempurung kelapa dan kayu mangrove terhadap kandungan asap cair yang dihasilkan. Lalu yang kedua itu untuk mengetahui sifat organoleptik dari ikan yang diawetkan dengan asap cair high grade. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas pengawetan dengan asap cair high grade terhadap ikan dibandingkan dengan asap cair lainnya. Next. Oke, manfaat dari penelitian ini yang pertama itu sebagai pengawetan ikan dalam skala kecil, lalu yang kedua sebagai sumber referensi bagi masyarakat dalam pembuatan asap cair high grade dari limbah tempurung kelapa dan kayu mangrove. Lalu hipotesis itu yang pertama, jika adanya pretreatment terhadap semua bahan baku dan penggabungan bahan baku antara limbah tempurung kelapa dan kayu mangrove, maka akan dihasilkan asap cair dengan rendemen dan kualitas yang tinggi. Lalu yang kedua, jika didapatkan asap cair high grade, maka tingkat efektivitas terhadap ketahanan ikan tangkapan akan meningkat dan tingkat pertumbuhan mikroba dan jamur pembusuk itu akan menurun. Oke, next. Itu tadi untuk penjelasan bab 1 dan bab 2 itu akan dijelaskan oleh Tiara. Ada Tiara, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Jasmine. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka di sini merupakan pokok bahasan yang akan kita bahas dalam proposal penelitian kali ini, yaitu ada asap cair, pirolisis, distilasi, tempurung kelapa, dan juga kayu mangrove yang menjadi limbah pada penelitian ini. Yang pertama itu asap cair, di mana memiliki beberapa sifat dan juga fungsi berdasarkan komponen senyawa yang dikandungnya, yaitu fenol dan juga karbonil, yang memberi warna, aroma, dan rasa yang khas, serta memberikan efek pengawet pada ikan yang akan kita aplikasikan asap cair nantinya. Dan sifat dari asap cair itu sendiri dipengaruhi oleh komponen utamanya, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang terkandung dalam limbah-limbah yang ada tadi. Nah, selanjutnya itu ada pirolisis. Pirolisis ini merupakan proses pengubahan atau pembentukan asap cair tadi. Nah, di sini melibatkan berbagai proses reaksi, yaitu dekomposisi, oksidasi, polimerisasi, dan kondensasi. Reaksi yang terjadi yaitu ada pirolisa kayu atau penghilangan air dari kayu pada suhu 120 hingga 150 derajat Celcius, pirolisa hemiselulosa pada suhu 200 hingga 250, pirolisa selulosa pada suhu 280 hingga 320, dan terakhir yaitu pirolisa lignin pada suhu 400 derajat Celcius. Selanjutnya ada distilasi. Next. Distilasi ini merupakan operasi atau metode yang digunakan untuk memisahkan komponen yang ada di dalam suatu larutan atau cairan menggunakan titik didihnya, di mana terdapat dua komponen dalam asap cair ini, yaitu ada asap cair yang akan kita ambil dan juga komponen-komponen berbahaya lainnya yang dapat menyebabkan kerugian-kerugian lainnya. Nah, di sini tujuannya itu untuk memisahkan dan memurnikan asap cair yang sudah kita hasilkan tadi. Selanjutnya, itu ada tempurung kelapa. Pada penelitian ini, tempurung kelapa mengalami proses pirolisis pada suhu 300 derajat Celcius, dan pada suhu tersebut, komponen selulosa yang terdekomposisi akan menghasilkan asam-asam organik dan beberapa senyawa fenol untuk pembentukan asap cair nantinya. Selanjutnya ada kayu mangrove, yaitu di mana luas ekosistem kayu mangrove di Indonesia itu mencapai 3,6 juta hektar, yang di mana itu bisa kita manfaatkan lebih lanjut lagi dan tidak hanya untuk abrasi atau menahan abrasi dari air laut. Namun kayu mangrove ini bisa digunakan juga untuk pembentukan asap cair, yang mana di bagian yang diambil adalah bagian kulit kayunya. Selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan oleh Jasmine lagi. Baik, terima kasih. Nah, yang pertama itu ada metode, waktu, dan juga tempat penelitian. Nah, penyusunan proposal penelitian ini kami menggunakan studi literatur dengan menggunakan acuan jurnal terdahulu terkait asap cair, pirolisis, limbah tempurung kelapa, dan juga. Nah, dalam penerapan teknologi asap cair dari limbah tempurung kelapa dan kayu mangrove ini, ada juga beberapa tahapan yang nanti akan dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus dan dilakukan di Laboratorium Operasi Teknik Kimia Unsri Indralaya serta Desa Pura Kabupaten Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung. Next. Berikutnya adalah variabel penelitian. Jadi yang pertama itu variabel bebas dari penelitian ini adalah perbandingan komposisi limbah tempurung kelapa dan kayu mangrove sebagai bahan baku dari asap cair
itu sendiri yaitu 1:1, 1:2, dan 2:1. Lalu perlakuan terhadap ikan yang diberi asap cair 5% dan ikan yang tidak diberi asap cair. Selanjutnya itu adalah variabel tetap, di mana variabel tetap yang pertama itu total massa campuran bahan baku, yang tak lain adalah limbah tempurung kelapa dan kayu mangrove, itu totalnya 10 kg. Lalu temperatur pirolisis sebesar 450 derajat Celcius, waktu pirolisis selama 260 menit. Nah, variabel terikatnya itu tentunya grade dari asap cair yang dihasilkan, lalu kadar air dan pH dari ikan yang sudah diberi asap cair, lalu peningkatan keawetan ikan, serta sifat organoleptik dari ikan seperti penampakan, warna, tekstur, aroma, dan juga rasa. Next. Oke, kembali ke Tiara. Baiklah, selanjutnya alat dan bahan pada penelitian kali ini yaitu ada alat-alatnya di mana 2 drum besi yang akan menjadi reaktor pirolisanya, pipa besi, plat, penampang asap cair, korek api, dan golok. Adapun bahan-bahannya ada tempurung kelapa, kayu mangrove, kayu bakar yang akan menjadi bahan bakarnya, dan selanjutnya ada juga air. Next. Nah, di sini ada prosedur penelitian yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pengumpulan informasi, di mana metode yang diambil pada penyusunan proposal penelitian ini berupa studi literatur mengenai materi-materi terkait ataupun studi-studi terkait seperti jurnal ataupun bahan-bahan yang akan kita jelaskan pada tinjauan pustaka tadi, dan juga wawancara dengan warga setempat via daring atau dalam jaringan. Selanjutnya ada persiapan alat dan bahan baku, di mana persiapan alat dengan pengecekan mesin, serta bahan bakar untuk beroperasinya alat, serta bahan baku ataupun tempurung kelapa dan kayu mangrove yang akan dilakukan size reduction dan akan dikeringkan selama 3 hari di bawah sinar matahari. Kemudian bahan baku tersebut akan ditimbang sebanyak 10 gram untuk digunakan 1 kali proses pirolisa. Selanjutnya ada pembuatan asap cair, di mana potongan bahan baku yang telah ditimbang sebanyak 10 kg tadi kemudian dimasukkan ke dalam reaktor pirolisa, dan proses pirolisis akan berlangsung dengan temperatur 450 derajat Celcius selama 260 menit dengan sumber panas dari kayu bakar tadi. Dan yang terakhir adalah pemurnian asap cair. Di sini pemurniannya itu terbagi menjadi 2, yaitu distilasi dan filtrasi, di mana dilakukan yang pertama yaitu distilasi atau pemisahan komponen berdasarkan titik didihnya pada temperatur 110 hingga 150 derajat Celcius, kemudian dilakukan filtrasi dengan mengendapkan asap cair destilat ke dalam kolom zeolit aktif. Selanjutnya ini adalah skema rangkaian alat seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya akan ada drum besi yang sebagai reaktor pirolisa di sini. Nah, di sini akan berperan sebagai reaktor pirolisa yang akan bekerja pada suhu 460 derajat Celcius, dan di sini bahan bakar yang berupa kayu bakar tadi, dan akan dilanjutkan dengan pipa besi yang sudah ada kita siapkan tadi untuk menuju di mana hasil dari pirolisa ini akan langsung dimasukkan ke kolom distilasi berupa ini. Nah, di sini yang berliku-liku ini merupakan kondensornya, di mana aliran asap cair tadi akan dimurnikan, di mana dengan perbedaan titik didihnya menggunakan air yang dipompakan dari tangki air yang di bagian atas. Di sini merupakan pompa yang berfungsi untuk memompakan air dari tangki air ke dalam kondensor untuk memisahkan si asap cair dengan bahan-bahan berbahaya tadi, dan juga di dalam dalam aliran ini akan dikeluarkan asap cairnya itu di bagian sini. Nah, di bagian sini itu asap cairnya akan dikeluarkan dan akan menuju hasil atau rendemen dari asap cair tadi, dan tak lupa juga dengan aliran dari kolom zeolit aktif untuk filtrasi lebih lanjut. Mungkin itu. Next. Nah, di sini pemanfaatan limbah tempurung kelapa dan kayu mangrove menjadi bahan baku pembuatan asap cair untuk pengawetan ikan tadi. Asap cair high grade dibuat melalui proses pirolisis, kondensasi, dan redistilasi, ataupun kedua tahapan pemurnian asap cair tadi, dan dimurnikan dengan arang aktif. Mungkin itu saja, kembali lagi ke Jasmine.
Oke, baik. Terima kasih Tiara. Nah, yang terakhir itu ada metode analisa ataupun uji yang kami gunakan pada penelitian ini. Itu ada 3. Yang pertama uji kadar air. Itu kami lakukan untuk mengetahui perubahan kadar air yang terjadi pada ikan yang tidak diberi asap cair dan diberi asap cair 5% dengan metode pengeringan matahari dan oven, dan itu ada perhitungan untuk menghitung kadar airnya. Lalu uji pH. Nah, uji pH ini dilakukan dengan menggunakan pH meter yang dikalibrasi terlebih dahulu. Nah, sampel sebanyak 10 gram daging ikan itu dihancurkan dan dihomogenkan dengan 10 ml air destilat. Kemudian daging homogen tersebut diukur dengan pH meter yang sebelumnya telah dikalibrasi dengan buffer standar pH 4 dan 7. Lalu yang terakhir itu uji organoleptik atau disebut juga dengan uji indera atau uji sensori. Itu pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai pengukuran seperti penampakan, warna, tekstur, aroma, dan rasa dari ikan yang diawetkan dengan asap cair tadi. Oke, next. Oke, ini adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun proposal penelitian ini. Oke, next. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terus juga jika ada yang masih dibingungkan, silakan kami akan membuka sesi tanya jawab. Oke, ini sudah ada dari kelompok 53, Feby. Silakan ajukan pertanyaannya. Oke, izin bertanya ya. Kan pada penelitian kalian ini, limbah organik yang kalian gunakan adalah bahan bakunya pembuatan asap cair. Salah. Jadi pada penelitian kalian ini, limbah organik yang kalian gunakan adalah bahan baku pembuatan asap cair, adalah limbah kayu mangrove dan tempurung kelapa. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kira-kira apa sih pertimbangan kalian memilih kedua jenis tanaman ini sebagai bahan baku asap cair dan bukan limbah organik lainnya? Terima kasih. Oke, sudah jelas Feby pertanyaannya. Mungkin kita next dulu ke pertanyaan selanjutnya, itu dari Siva. Oke, kepada Siva, boleh langsung disampaikan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih Jasmine. Nah, di sini saya ingin bertanya, nah bagaimanakah pengaruh size reduction serta pengeringan bahan baku sebelum dilakukan pirolisis pada komposisi asap cair yang dihasilkan, dan grade berapakah asap cair yang akan didapatkan untuk penelitian kalian ini dan keterkaitannya dengan tahap pemurnian yang dilakukan? Itu saja Jasmine. Oke, terima kasih. Sudah jelas juga pertanyaannya. Mungkin saya akan langsung menjawab pertanyaan pertama, itu dari Feby Azahra mengenai pertimbangan kami dalam memilih limbah organik, kayu mangrove dan juga tempurung kelapa. Baik, di sini tentunya ada beberapa pertimbangan ya, sehingga kami memilih kedua limbah ini sebagai bahan baku. Yang pertama mungkin dari sisi komposisi kedua limbah organik tersebut, di mana limbah tempurung kelapa dan mangrove itu memiliki kandungan selulosa dan lignitnya tinggi. Nah, karena hal ini dan juga bila kami pelajari dari literatur terkait, grade asap cair yang akan dihasilkan itu semakin tinggi. Apabila kami mengaplikasikan asap cair ini pada produk makanan, yaitu ikan, sehingga kami harus wajib menjamin keamanan dan kualitas dari asap cair itu sendiri gitu. Nah, selain karena komposisinya juga kami memilih kedua limbah ini karena lokasinya. Seperti yang kalian ketahui kan bahwa ekosistem tanaman kelapa dan mangrove itu berada di pesisir pantai. Yang mana pada penelitian kami ini kami mengaplikasikan high grade liquid smoke-nya untuk pengawetan ikan tangkapan nelayan di pantai. Tentunya hal ini lebih efisien karena limbah atau bahan bakunya berada di lingkungan yang sama gitu. Jadi dengan kata lain kami bisa menyelesaikan dua masalah sekaligus, yaitu meminimalisir masalah lingkungan akibat tumpukan limbah organik dan juga memberikan solusi berupa metode pengawetan ikan tangkapan nelayan secara alami. Itu mungkin alasan-alasan dan pertimbangan kami dalam memilih kedua limbah organik tersebut sebagai bahan baku. Untuk pertanyaan kedua dari Siva mungkin akan dijawab oleh teman saya, Tiara. Pada Tiara dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Jasmine dan juga Syifa atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan Syifa tadi, di mana bagaimanakah pengaruh size reduction dan juga pengeringan dari bahan baku itu. Nah, kita sudah mengetahui bahwasannya pada saat pemaparan tadi, kedua tahapan ini merupakan tahapan pre-treatment atau
persiapan pada bahan baku kita, yaitu penyamarataan bentuk atau nama lainnya itu size reduction dan juga pengeringan bahan baku selama 3 hari. Nah, di sini dipercayai bahwa pada saat kita mengeringkan bahan baku itu, maka kita akan mendapatkan rendemen asap cair atau kandungan asap cair yang semakin tinggi. Nah, maka dari itu kami menamakannya high grade liquid smoke. Nah, selain itu, kenapa bisa kandungan atau rendemen dari asap cair ini sendiri semakin tinggi? Dikarenakan kadar air yang kita dapatkan atau kita hasilkan pada saat proses pirolisis itu akan semakin sedikit, maka semakin banyaknya komponen selulosa dan hemiselulosa yang terkandung pada kayu itu sendiri, juga kayu mangrove ataupun pada tempurung kelapa itu semakin fokus lagi yang kita pirolisis. Tidak hanya air, jadi kan pada saat kita distilasi itu tidak lagi menguapkan air yang ada pada asap cair itu sendiri. Nah, maka langsung aja kita dapat asap cair secara dengan rendemen yang tinggi. Nah, selain itu, pada saat bahan baku itu di size reduction, maka kita akan lebih memudahkannya pada saat kita memanaskan atau pada saat reaksi pirolisis itu sendiri. Kan apabila bentuknya itu tidak sama rata, maka pemanasannya itu akan berlangsung lebih lama lagi, dikarenakan perbedaan ukuran itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu grade asap cair yang akan kita hasilkan itu berupa grade tingkat kedua, di mana pada grade tingkat kedua ini merupakan grade asap cair yang sangat tepat untuk pengawetan ikan basah atau ikan tangkapan itu sendiri. Dan untuk penelitian kali ini keterkaitannya dengan pemurnian itu sendiri, di mana kita lakukan 2 kali pemurnian ini, kan kalau kita dapatkan langsung seperti biasa kita itu masih dapat grade yang ketiga ya. Nah, karena kita itu tujuannya untuk dapatkan grade yang kedua, maka kita harus lakukan pemurnian lagi lebih lanjut, yaitu pemurnian untuk melalui distilasi dan juga kolom zeolit aktif itu sendiri, dikarenakan apabila kita mendapatkan grade yang sangat rendah itu tidak bisa untuk pengaplikasian pada bahan makanan yang mentah atau setengah jadi seperti ikan tangkapan ini. Mungkin itu saja dari saya. Apakah sudah cukup, Syifa, pertanyaan jawabannya? Ya, sudah jelas, Tiara. Terima kasih. Oke, kami ucapkan terima kasih juga kepada Syifa dan juga Febi ya yang sudah bertanya tadi. Mungkin kami tutup presentasi kami. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 3 ingin memaparkan proposal penelitian kami yang berjudul Produksi Biodiesel Ekstrak Biji Pinang dengan nama latin Areca catechu dengan metode ekstraksi dan sokletasi. Di sini saya Syifa Putri Amalia dengan ujung NIM 09 dan rekan saya Febi Azahra dengan ujung NIM 019. Yang pertama, bab 1. Nah, ketersediaan energi fosil yang semakin menipis mengharuskan masyarakat atau manusia untuk mencari energi alternatif pengganti energi fosil. Seiring berkembangnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ditemukan suatu upaya untuk pengembangan energi baru terbarukan. Nah, pengembangan energi baru terbarukan ini mengalami peningkatan yang signifikan hampir di seluruh dunia. Nah, salah satu energi baru terbarukan yang dapat menggantikan bahan bakar minyak jenis minyak solar yaitu biodiesel, di mana biodiesel ini merupakan bahan bakar alternatif yang dibuat dari bahan nabati berupa minyak atau lemak yang dihasilkan melalui proses esterifikasi dan transesterifikasi. Next. Nah, selanjutnya, beberapa jenis bahan baku yang dikenal secara luas di dunia dan telah diaplikasikan dalam skala pilot maupun komersial. Yang pertama itu ada minyak kedelai dari Amerika atau soybean oil methyl ester. Nah, yang kedua ada rapeseed oil methyl ester, yaitu minyak biji lobak yang dikembangkan oleh Eropa. Nah, yang ketiga ada coconut oil methyl ester yang dikembangkan oleh Nicaragua, dan yang terakhir ada di sini ada POME atau palm oil methyl ester yang dikembangkan oleh Malaysia. Nah, Indonesia itu memiliki potensi sumber energi terbarukan dalam jumlah yang besar, di mana Indonesia ini
masuk ke dalam 10 besar negara yang memiliki hutan terbesar. Nah, beragam jenis tanaman tumbuhan di Indonesia yang tergolong ke dalam tumbuhan yang dapat diproses menjadi biodiesel. Salah satunya itu tanaman pinang atau Areca catechu. Nah, tanaman pinang ini termasuk ke dalam salah satu jenis palma yang hingga saat ini belum mendapatkan penelitian serius dibandingkan palma lainnya. Pinang memiliki banyak manfaat tetapi belum dianggap sebagai komoditas utama di Indonesia. Untuk produksi tanaman pinang ini dapat mencapai 50 sampai 100 buah mayang dan 150 sampai 250 buah per mayang untuk ukuran buah yang lebih kecil. Di Indonesia sendiri, pinang banyak terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Next. Nah, untuk rumusan masalah dari penelitian kami ini yaitu bagaimana pengaruh variabel proses yaitu jumlah katalis terhadap biodiesel yang dihasilkan, pengaruh waktu dan tipe katalis, serta karakteristik biodiesel yang dihasilkan. Untuk tujuan penelitiannya itu, yang pertama untuk mendapatkan pengaruh variabel proses, yaitu tipe katalis dan jumlah katalis terhadap biodiesel yang dihasilkan. Selanjutnya ada mendapatkan pengaruh waktu reaksi dan tipe katalis reaksi transesterifikasi menjadi metal ester, menghasilkan kadar persen berat mono, di, dan trigliserida. Dan yang ketiga untuk mengidentifikasi karakteristik biodiesel yang dihasilkan seperti kemurnian, densitas, dan viskositas kinematiknya. Untuk hipotesis, yang pertama di dalam sokletasi, pelarut yang digunakan adalah pelarut yang mudah menguap, di mana pelarut itu bergantung pada tingkatannya, polar ataupun non-polar menurut Nazarudin tahun 1992. Pelarut yang paling sesuai adalah heksana. Yang kedua, semakin lama waktu, maka proses penarikan komponen minyak dalam metode sokletasi semakin baik menurut Nazarudin 1992. Yang ketiga, proses transesterifikasi hanya akan berjalan baik pada minyak dengan kadar asam lemak bebas kurang dari 25% menurut Sharma et al. Tahun 2008. Yang keempat, reaksi esterifikasi akan mengkonversi asam lemak bebas menjadi metal ester menurut Friedman et al. 1984. Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, pelarut yang digunakan dalam ekstraksi sokletasi adalah heksana. Yang kedua, katalis yang digunakan pada proses esterifikasi yaitu HCl, dan katalis yang digunakan pada proses esterifikasi adalah KOH. Yang keempat, variabel bebas dalam penelitian adalah lama jumlah katalis dan tipe katalis, sedangkan variabel tetap dalam penelitian adalah lama waktu reaksi. Untuk manfaat dari penelitian ini, yang pertama untuk meningkatkan nilai ekonomis dari palma pinang yang potensinya belum optimal termanfaatkan. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai literatur atau sumber acuan untuk penelitian berikutnya. Dan yang ketiga, untuk menjadi referensi alternatif dalam pengimplementasian pengetahuan tentang penggunaan metode sokletasi dalam ekstrak biji pinang. Nah, selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. Tanaman pinang adalah sejenis palma yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur. Dalam bahasa Inggris, tanaman pinang dikenal sebagai beetle palm atau beetle nutri dan nama ilmiahnya merupakan Areca catechu. Biji pinang rasanya pahit, pedas, dan hangat, serta mengandung 0,3 sampai 0,6% alkaloid seperti arkolin, arekolidin, arekain, guvakolin, guvasin, dan isoguvasine. Selain itu juga minyak mengandung retanin sebesar 15% dan lemak 14%. Biji segar pinang mengandung kira-kira 50% lebih banyak alkaloid dibanding biji yang telah mengalami perlakuan. Biodiesel. Biodiesel seperti yang sudah dijelaskan awal tadi merupakan bahan bakar diesel alternatif yang terbuat dari sumber daya hayati terbarukan seperti minyak nabati atau lemak hewani. Namun minyak nabati lebih banyak digunakan karena harganya lebih murah dibanding dengan minyak hewani. Biodiesel dapat digunakan tanpa modifikasi ulang mesin diesel. Biodiesel juga dapat ditulis dengan B100 yang menunjukkan bahwa biodiesel tersebut murni 100% monoalkyl ester. Biodiesel campuran ditandai dengan BXX yang mana XX-nya itu
menyatakan presentasi komposisi biodiesel yang terdapat dalam campuran. Misalnya B20 berarti terdapat 20% biodiesel dan minyak solarnya 80%. Metode yang selanjutnya metode ekstraksi biji pinang. Ekstraksi yang dilakukan menggunakan metode sokletasi, yakni sejenis ekstraksi dengan pelarut organik yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjaga jumlah pelarut relatif konstan dengan menggunakan alat soklet. Minyak nabati merupakan suatu senyawa trigliserida dengan rantai karbon jenuh maupun tidak jenuh. Minyak nabati umumnya larut baik dalam pelarut organik seperti benzen dan heksana. Proses sokletasi digunakan untuk ekstraksi larutan dari suatu senyawa dari material atau bahan padat dengan pelarut panas. Alat yang digunakan dalam proses ini biasanya itu adalah budidih, ekstraktor, dan kondensor. Nah, selanjutnya syarat-syarat pelarut yang digunakan dalam proses sokletasi. Yang pertama, pelarutnya mudah menguap, misalnya N-heksana, iter, petroleum ether, metil klorida, dan alkohol. Yang kedua, titik didih pelarutnya harus rendah. Selanjutnya, pelarut dapat melarutkan senyawa yang diinginkan. Selanjutnya, pelarut tersebut akan terpisah dengan cepat setelah pengocokan. Dan yang terakhir, sifat sesuai dengan senyawa yang akan diisolasi, polar atau non-polar. Nah, selanjutnya proses produksi biodiesel akan dilanjutkan oleh rekan saya, Feby Azhara. Kepada Feby dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Sipa. Jadi di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai proses produksi biodiesel. Next. Untuk proses produksi biodiesel ini biasanya terdiri dari dua proses, yaitu ada proses esterifikasi dan proses transesterifikasi. Nah, esterifikasi ini adalah reaksi antara metanol dengan asam lemak bebas membentuk metil ester menggunakan katalis asam. Katalis asam yang biasanya atau sering digunakan pada proses esterifikasi antara lain asam klorida dan asam sulfat. Nah, reaksi esterifikasi akan mengkonversi asam lemak bebas menjadi metil ester menurut Friedman etc. pada tahun 1984. Untuk proses yang kedua yaitu proses transesterifikasi, di mana hanya akan berjalan baik pada minyak dengan kadar asam lemak bebas kurang dari 2% menurut Sharma etc. pada tahun 2008. Next. Di sini ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi produksi biodiesel. Faktor yang pertama itu ada suhu reaksi, yang kedua ada reaksi alkohol terhadap minyak, yang ketiga ada jenis katalis dan konsentrasi, yang keempat ada intensitas pencampuran, dan yang kelima ada kemirian reaktan. Untuk suhu reaksi di sini laju reaksi sangat mempengaruhi pada suhu reaksi. Semakin tinggi laju reaksi, maka suhu reaksi yang digunakan akan semakin besar. Untuk yang kedua itu adalah faktor reaksi alkohol terhadap minyak. Variabel penting lainnya yang mempengaruhi hasil ester adalah rasio molar alkohol untuk minyak nabati. Selanjutnya itu untuk jenis katalis dan konsentrasi. Al-oksida logam alkali adalah katalis dalam proses transesterifikasi yang paling efektif dibandingkan dengan katalis asam. Untuk faktor yang keempat, ini ada intensitas campuran. Pada reaksi transesterifikasi, reaktan awalnya dari sistem dua fase cair. Efek pencampuran merupakan yang paling signifikan selama laju reaksi yang rendah. Dalam fase tunggal, pencampuran menjadi tidak signifikan. Untuk faktor yang terakhir ialah kemurnian reaktan, di mana impuritas yang hadir dalam minyak juga mempengaruhi tingkat konversi. Next. Selanjutnya kita ke penelitian yang terkait mengenai nah di sini ada hasil analisis kadar fatty acid pada CPO. Untuk nomor puncak yang pertama, retention time-nya itu berada pada 10,357 per menit dengan komponen penyusun yaitu asam laurat dengan komposisi berat 0,08%. Untuk yang nomor puncak ketujuh, untuk retention time-nya ada 18,194 per menit, di mana komponen penyusunnya adalah asam linoleat dengan komposisi berat 14,49%. Next.
Kita ke metode penelitian. Next. Metode penelitian di sini ada yang pertama analisis kadar pipetty acid yang digunakan, yaitu dengan menggunakan metode AOCS, Official Method CA5A40 dengan prosedur sebagai berikut, yaitu bahan baku minyak nabati sebanyak 7,05 ditambah dengan kurang lebih 0,05 gram dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu etanol 95% sebanyak 75 ml ditambahkan ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, campuran dikocok kuat dan dilakukan titrasi dengan NaOH 0,2 N dengan indikator phenolphthalein sebanyak 3-5 tetes. Next. Analisis yang kedua yaitu analisis kadar air bahan baku minyak pinang dengan metode tes SND 0135551998. Untuk analisis ini, prosedurnya yaitu sebagai berikut. 1. Cawan perselin dipanaskan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam, kemudian didinginkan dalam desikator selama 30 menit. Lalu sebanyak 5 gram sampel minyak dimasukkan ke dalam cawan. Lalu cawan yang berisi sampel dikeluarkan dan didinginkan di dalam desikator selama 3 menit, kemudian ditimbang. Next. Yang keempat, ada analisis komposisi bahan baku minyak menggunakan gas kromatografi, dan yang keempat, menggunakan analisis komposisi biodiesel yang dihasilkan menggunakan gas kromatografi, dan yang analisis terakhir yaitu analisis viskositas biodiesel yang dihasilkan dengan metode tes ASTM D445. Next. Di sini ada juga analisis densitas biodiesel yang dihasilkan dengan metode tes OECD 109, di mana pengukuran ini menggunakan peralatan utama yaitu pignometer. Nah, itu pemaparan materi proposal penelitian dari kelompok kami. Kami buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah, sudah ada yang bertanya. Mungkin yang pertama silakan, Vira. Baiklah, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Vira. Baiklah, saya izin bertanya. Dengan menggunakan metode ekstraksi sekletasi tadi, berapa banyak karena Viranya terkeluar, mungkin boleh Jessica Sirait dulu. Silakan, Jessica. Baiklah, terima kasih. Saya Jessica Sirait, izin bertanya. Seperti yang kalian presentasikan tadi, bahwa ada pada penelitian kalian menggunakan metode ekstraksi sekletasi. Nah, apa sih keuntungan dan kerugian dari metode ekstraksi sekletasi ini? Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih, Jessica. Apakah Vira sudah kembali? Vira? Ya, maaf sebelumnya izin bertanya, dengan menggunakan metode ekstraksi sekletasi ini, berapa banyakkah minyak nabati yang akan dihasilkan? Baiklah, terima kasih, Vira. Mungkin pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Feby. Silakan, Feby. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica Sirait. Jessica tadi bertanya apa keuntungan dan kerugian dari menggunakan metode sekletasi. Untuk keuntungannya yaitu dapat digunakan untuk sampel dengan tekstur yang lunak dan tidak tahan terhadap pemanasan secara langsung. Yang kedua, digunakan atau menggunakan pelarut yang lebih sedikit. Dan keuntungannya yang terakhir yaitu pemanasannya dapat diatur. Selanjutnya, untuk kerugian dari penggunaan metode ini adalah karena pelarut didaur ulang, ekstrak yang terkumpul pada wadah di sebelah bawah terus-menerus dipanaskan, sehingga dapat menyebabkan reaksi peruraian oleh panas. Yang kedua yaitu jumlah total senyawa-senyawa yang diekstraksi akan melalui pelarutannya dalam pelarut tertentu, sehingga dapat mengendap dalam wadah dan membutuhkan volume pelarut yang lebih banyak dalam larutannya. Untuk yang ketiga yaitu bila dilakukan dalam skala besar, mungkin tidak cocok untuk menggunakan pelarut dengan titik didih yang terlalu tinggi.
seperti metanol atau air, karena seluruh alat yang berada di bawah kondenser perlu berada pada temperatur ini untuk pergerakan uap pelarut yang efektif. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana Jessica, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih Feby atas jawabannya. Nah, mungkin pertanyaan dari Vira tadi mengenai berapa banyakkah minyak nabati yang akan dihasilkan dari metode ekstraksi sokletasi akan saya jawab. Nah, jadi minyak yang didapat itu sebesar 0,917 gram dengan rendemennya 2,38%. Nah, hal ini disebabkan karena pada biji pinang minyak yang terkandung cukup sedikit, yaitu sekitar 14%. Minyak yang dihasilkan merupakan minyak nabati. Bagaimana Vira atas jawabannya? Kayaknya Vira lagi gangguan sinyal jadi terkeluar. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.